Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asgar Latifa dalam program Bincang-Bincang. Biarkan hatimu yang bicara. Nah, kali ini spesial. Ada seorang bintang tamu kita yang sangat menginspirasi. Dia datang jauh-jauh dari Bau-Bau. Dia membawa sebuah kisah tentang kehidupannya keluar dari zona kritis yang sekarang ini membelenggu kehidupannya. Didiskriminasi dan bulian selalu menjadi makanan sehari-harinya. Siapa kita kira-kira bintang tamu kita kali ini? Kita sambut Ariana Grande. Ya, Ariana. Halo, apa kabar Ariana? Baik. Duduk. Bagaimana? Relax saja ya. Ya. Ariana tahu saya panggil siapa? Ariana atau siapa? Dia juga dipanggil Arifin. Oh, nama aslinya? Arifin. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Nama kemayu-kemayunya siapa? Nama ceweknya siapa lah? Ariana Grande. Ariana Grande ya. Katanya Muhammad Arifin. Oh, ya. Maaf sebelumnya jauh-jauh ya datang dari Bau-Bau ya. Iya, kan. Bagaimana kabar Konawe? Sehat? Sehat. Di Konawe sehat ya? Orang-orangnya itu semuanya itu baik, Ya. sopan-sopan, terus ramah-ramah semuanya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Sebulan ya? Sebulan. Katanya untuk mencoba untuk mengambil nasib di Konawe. Iya kayak gitu. Tapi sebentar ya, kita mau tanya-tanya dulu. Kegiatan kamu sebenarnya apa? Profesi kamu? Kemarin itu kerja di salon Ki, di kota di di kota aku sendiri. Saya kan orangnya cari ilmu. Cari ilmu ya. Itu kegiatan kamu sehari-hari memang sebagai salah satu karyawan yang bergerak di dunia kecantikan. Terus Ariana Grande. Tapi kedatanganmu di sini bukan tentang pekerjaan kamu, tapi saya akan katanya Anda memiliki kisah yang sangat unik dan menginspirasi banyak orang di luar sana karena di masa kecil Anda, di usia Anda 6 tahun, Anda sudah melakoni sebuah profesi yang tidak mudah. Di 6 tahun itu Anda juga nampaknya betul-betul pernah mengalami kejadian naas dalam diri Anda. Tapi sebentar, kita akan segera meliput atau kita akan terus mewawancarai. Sebentar, masih banyak lagi. Sebenarnya Ariana ini Ariana berapa bersaudara? 3 orang. Saya yang paling bungsu. 3 orang ya? Iya Kak. 2 2 cowok, 1 cewek. harusnya 2 cewek dong. 2 cewek dari kamu. Yang dulu tuh ya kayak mungkin ya. Iya. Ariana, terus ibu masih hidup? Lama masih semenjak 8 tahun umurku di bangku kelas 2 SD. Oh, ibu di umur 8 tahun dia sudah berpulang maksudnya. Bapak? Masih ada di Mina. Bapak pada saat itu menikah lagi kah atau? Iya. Menikah lagi. Iya. Berarti secara otomatis ada ibu sambung ya. Mungkin pada saat yang di posisi-posisi seperti itu Anda itu menjalani hidup yang betul-betul boleh dibilang sangat kritis ya. Di umur 8 tahun itu, bukan 6 tahun, 8 tahun ya. Iya. Ya. Sebentar kita akan seperti curhatan kamu, kicau kamu ya. Saya pernah curhat, kali ini kita akan langsung kontenkan ya. Tidak apa-apa ya. Kicau Kak. Ya, Ariana sebenarnya itu dari kecil memang sudah posisinya itu sudah mulai menunjukkan dasar bahwa kemayu-kemayuan kah atau memang karena profesi paksaan? Tidak juga. Pertama itu minta maaf dulu sama keluarga aku dulu ya. Ya, minta maaf dulu. Minta maaf ya sebelumnya untuk seorang waria yang di luar sana. Tidak ada itu waria itu yang sempurna. Pasti ada masa lalu yang terlalu tajam tanam di hatinya. Ya. Terus dari SD itu, dari kecil itu memang saya itu dari kecil saya itu sudah disedomi sama paman sendiri. Oh ya, sebentar, tenang. Ini kisah luar biasa. Ini menginspirasi banget. Tapi sebentar ya, ini tentang perjalanan hidup cerita kamu ya. Oke, Riana, transisi kamu itu perjalanan kamu dari kecil, dari kelas sempat sekolah? Putus kelas 2. Putus di kelas 2 SD. Pada saat posisi di situ kamu
ketika ibu berpulang, kamu harus berjuang sendiri. Justru kamu itu tidak menemukan sosok yang ayah kamu yang harusnya berperan sebagai ibu, itu kamu tidak menemukan. Kamu harus hidup dengan kakak kamu atau bagaimana itu? Tidak bisa. Pisah. Kamu hidup di mana? Kamu pilih hidup Dia sama bibi. Tinggal sama bibi. tante ya. Tante lah yang banyak yang membesarkan kamu sampai sekarang ini. Wow. Pada saat itu kira-kira kamu itu sebelum jadi karyawan salon seperti sekarang ini, kamu juga waktu dari awal-awal itu, kamu boleh bercerita tidak tentang kamu kerja di mana pada saat itu, kamu harus hidup apa, itu kamu coba katanya ada kamu melalui apa, kerja apa? Dulu itu pertama itu kerja di Ambon. Kenapa bisa kamu sampai ke Ambon? Pertamanya tuh mungkin keluarga ya, mungkin karena saya tuh orangnya tidak keenakan. Ya. Tidak mungkin kan susah orang tua begitu. Makanya saya tuh bilang sama Bapak, Mbak, kenapa saya pergi merantau aja daripada kayak susah Bapak di kampung sini. Gitu Kak. Sehingga Anda di sana. Ya. Riana, katanya Anda punya pengalaman pribadi yang dimana di usia Anda mungkin yang cukup muda, di umur 8 tahun, Anda sudah diperlakukan tidak senonoh, dan itu terjadi dan dilakukan bukan oleh orang-orang lain, tapi ini adalah lingkup keluarga kamu. Silakan kamu cerita. Karena itu saya tidak percaya kenapa sampai keluarga saya itu bikin sampai trauma, dan sampai traumanya itu sampai sekarang Kak. Kejadiannya itu seperti apa itu? Itu siapa dia? Apakah dia tantemu atau dia paman saya, adik dari mama saya? Dia melakukan apa sama kamu? Lakukan perbuatan dewasa gitu. Kekerasan seks. Seks. Awalnya bagaimana ceritanya? Bisa kamu cerita? Kamu lagi bikin apa awalnya? Main sama teman di depan rumah. Di depan rumah. Umur kamu yang masih balita. 8 tahun, 6 tahun, 8. Iya, umur kayak gitu lah. Iya. Dia ngajak kamu, terus silakan Anda cerita. Boleh lihat orang-orang itu, coba. Dia panggil saya, terus masuk ke kamar, terus berbuat gitu. Dan saya kira kenapa om saya ini tega siksa batin saya sampai saya trauma sampai sekarang kan. Dia memaksa begitu. Memaksa. Pada saat di situ itu kan kamu belum tahu apa-apa tentang gambarannya itu seperti hubungan orang dewasa. Iya Kak. Bukankah dia pada saat itu harus melindungi kamu karena dia bagian dari keluarga kamu? Kenapa dia? Terus setelah dia melakukan seperti itu, ditahu tidak sama keluarga kamu? Tidak. Semenjak dari situ kamu ugal-ugalan hidupnya, Iya, katanya. Iya Kak. Dari situ kamu sudah nggak pedean, insecure. Nggak pede. Saya ini bukan laki-laki deh. Saya ini perempuan. Gitu Kak. Tambah membuat kamu jadi seperti itu ya. Oh, luar biasa. Kamu kecewa? Kalau dibilang kecewa sih Kak. Tapi jadi manusia kan harus jangan kita benci sama orang. Harus kita baik. Kenapa pada saat itu Anda tidak melaporkan saja ke keluarga? Atau Itu keluarga itu kasih landas saya begitu Kak. sudah tidak ada lagi pegangan kamu pada saat itu ya? Kakak juga pisah, keluarga pisah. Ibu sudah tidak ada, bapak sudah kawin lagi, mengurus keluarga barunya. Begitu ya. Iya Kak. Kamu setelah itu, tapi alhamdulillah kamu sekarang ini bisa terus melaju di kehidupan kamu, tapi kamu tidak drop, kamu memilih untuk terus bangkit. Itu luar biasa dari kamu. Tapi trauma itu masih ada ya? Masih ada Kak. Tapi dalam hati itu kamu sudah memaafkan? Ya begitulah Kak. Memaafkan ya? Maaf. Tapi sudah pernah ketemu? Kalau pulang kampung, kalau pulang di Ambon itu selalu duduk
duduk sama-sama itu keluarga itu sapa, salim. Tanpa dia merasa Tapi hati ini hancur, ya. benci. Harusnya yang seperti itu banyak sekali pembelajaran ya. Harusnya yang setiap kali yang kita lalui atau kita dalam keadaan masalah itu yang garda terdepan tuh selalu adalah orang-orang keluarganya kita, bukan orang-orang keluarganya kita yang justru menjadikan kita sebagai korban didiskriminasi atau mereka sendiri yang malahan membuli ya. Iya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu Riana, siapa lagi yang bisa tolong kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya, pokoknya terus maju lagi ya. Ya, selain dari itulah tadi pengalaman dari kamu yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan di luar sana banyak sekali yang belajar tentang hal ini. Oke, Ariana. Wow, nama yang cantik ya. Itu pilihan siapa Ariana? Mantan bos di Bogor. Gila, dari Arif Muhammad langsung Ariana. Oke, Ariana, tadi kamu sudah bercerita tentang gimana kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sebagian keluarga kamu. Saya mau tanya, kalau di tempat kamu itu kamu pernah mendapatkan stigma kurang bagus dari orang-orang atau pendapat yang tidak bagus dari orang-orang? Maksudnya memandang sebelah mata kamu? Itu semua saya anggap seperti bunga dan saya tidak lihat orang. Kata-kata apa yang paling pedis yang mereka lontarkan, yang pernah kamu dengar? Kok bencong jelek, hitam, begitu. Mereka bilang begitu. Tapi saya balas, kenapa? Saya tidak pernah minta makan sama kalian kok. Dan tidak pengen sama kalian. Begitu Kak. Padahal di situ Anda tidak lagi memang mengorek mereka. Jalan doang. Jalan doang mereka mengucapkan begitu. Mungkin perlu dikasih penyadaran ya bahwa namanya manusia, ya inilah dia ciptaan Tuhan ya. Ariana itu seandainya satu hal saya mau tanya. Boleh saya tanya? Bisa. Refresh dulu dong. Jangan terlalu tegang, santai. Jauh-jauh datang dari bawah-bawah. Apa saja sudah selama di Konare apa saja sudah dimakan? Sinonggi sudah? Belum. Semua nasi bambu. Nasi bambu itu kinobu ya. Iya. Kalau bahasa Tolakinya nasi bambu ya. Kalau sinonggi nanti sebelum pulang ke sini ya nanti. Iya, makan sinonggi. Iya. Ya. Oke, Riana, satu hal yang saya mau tanya sama kamu. Seandainya kamu ketemu Tuhan, berbicara tentang seandainya, apa yang akan kamu minta dari Tuhan? Kira-kira apa? Momen apa kira-kira? Pertamanya itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin kalau ditemu sama Tuhan, kenapa Tuhan rubah saya menjadi seorang lelaki? Waktu jiwa dan batin saya itu perempuan. Harusnya kalau kamu ketemu Tuhan, kamu minta dituluskan saja jalanmu. Kalau jadi laki-laki jadi laki-laki. Kalau perempuan jadi perempuan. Bukan menjadi begini, bukan jadi seorang wanita. Menurut kamu menyesali tidak takdir yang sekarang ini? Kalau dibilang menyesal ya menyesal Kak. Tapi jadi manusia itu harus kita jalani saja. Apa yang dikasih sama Tuhan. Kesabaran kamu mudah-mudahan banyak menginspirasi orang-orang di luar sana. Bagaimana caranya hidup itu apa adanya, betul-betul berawal dari kesabaran. Transisi hidup kamu dari umur 6 tahun kamu sudah harus jualan kantong resek ya, kantong resek dan lain sebagainya. Oke, Riana, momen apa yang paling bisa buat kamu sedih sekali dalam sedih sekali dalam hidup kamu? Kira-kira di momen apa saja? Kalau duduk sendiri itu seperti kalau kamu mau menangis, menangis saja. Bapak menangis saja. Sudah begitu kehidupan saya harus dijalani. Menangis saja. Kalau kamu menangis. Karena sesungguhnya yang berhak untuk menjudge kita, yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Karena kita semua di sini insan ciptanya, ya. Iya, Kak. Kamu berharap mudah-mudahan dari segi ekonomi
kedepannya kamu mapan sehingga kamu bisa membuka mata-mata orang yang suka menghina kamu. Iya. Ya? Iya. Ma, kenapa saya itu dilahirkan di dunia ini? Kenapa posisiku jadi seorang waria, dipandang sebelah mata sama keluarga, sama teman-teman, kerabat, dan lain-lainnya. Ya, namanya takdir ya sudah seperti itu. Jadi jalani saja apapun prosesnya dan bagaimana. Ya, Riana kayaknya sudah cukup banyak bincang-bincang pengalaman kamu. Mudah-mudahan membuka mata orang di luar sana yang memandang rendah kamu. Seperti apapun kehidupan yang namanya manusia ya tetap harus berjalan. Ya. Terus ada lagi cerita? Ada? Silakan kalau kamu bercerita apa lagi. Oke. Terus berangkat lagi di Makassar itu jadi pemulung, Kak. Oh, itu kamu pernah juga jadi Jadi pemulung? pemulung di Pantarasari. Jadi ngamen. Pemulung yang Iya, pemulung sama pungut-pungut aqua. untuk bertahan hidup itu. Iya. Kamu sudah ke Ambon, ke Makassar. Terus pergi lagi di Papua, Timika. Terus sampai di Timika itu saya kerja, banding tulang. Terus di situ ada kan keluarga juga. Ya. Di situ setiap hari itu omku tuh siksa saya, pukul saya, makanya saya lari, kenalah dunia waria. Disitulah saya menjadi begini lah. Memang kamu dari ketidaknyaman kamu di keluarga kamu yang memang secara harusnya pada umumnya itu keluarga tempat kita berlindung, malahan di posisi kamu keluarga itu justru mereka menjadikan kamu banyak sekali problematika dalam hidup kamu sehingga kamu merasa sendiri dan terjebaklah kamu dengan kehidupan luar di luar sana. Ya, tapi tidak apa-apa. Semangat terus. Ya, nampaknya Liana kisah kamu menginspirasi banyak orang tentunya. Ya, Rian, saya mau itu lagi. Kira-kira harapan kamu? Harapan saya Ke depan. untuk kakak di luar sana jangan dicontohkan, jalani terus yang ikhlas, karena Allah itu tidak pernah kasih hambanya yang menderita seperti saya ini. Harus ikhlas, harus sabar, begitu. Dan satu lagi, tidak ada itu seorang manusia itu yang lahir menginginkan kayak begini. Karena sudah pada dasarnya. Menjadi waria. Iya. Pokoknya tetap semangat. Ya, itulah tadi kisah kehidupan seorang Ariana yang banyak sekali memberikan kita banyak ilmu dan pembelajaran dalam hidup bahwa kita tetap harus bersyukur. Dalam hidup tentunya bagaimana caranya kita mensyukuri tentang apa yang kita sudah dapatkan. Karena sebab dalam hidup yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menjalani hidup dengan tenang, santai, dan tidak memberikan statement atau menjudge orang dengan mudahnya. Karena sesungguhnya hidup itu kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya milik kita insan ciptaannya. Akhirnya saya Asgar Latifa Dan saya Arana Grandel. pamit dari harapan Anda. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.